Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Desi Rizka, berikut berita selengkapnya. Akhir-akhir ini kita disuguhkan fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dan bahkan anak di bawah umur. Berlaku bak jagoan di jalanan yang jadinya berujung tindak kriminal. Memicu mereka melakukan tindak kekerasan mulai dari dendam, mengganggu wilayah, hingga masalah sepele karena punya sifat merundung yang kuat. Tindakan kekerasan seolah jadi pilihan pertama yang diambil oleh anak remaja agar masalah terselesaikan. Tak peduli nyawa dipertaruhkan. Seperti cerita memilukan yang menimpa anak remaja siswa SMK berusia 16 tahun bernama Arya Saputra di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bermula saat Arya hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia dilukai dengan senjata tajam oleh 3 pelaku yang menggunakan sepeda motor, hingga nyawanya tidak tertolong. Hati orang tua korban tentu hancur lebur. Anak kesayangannya harus meninggalkan mereka selama-lamanya. Boleh dibilang, Arya Saputra merupakan korban kekerasan anak remaja tanpa sebab. Pasalnya, saat dilukai pelaku, Arya tidak mengikuti kegiatan yang di luar jalur. Arya hanya menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Saat dilukai, Arya sedang pulang sekolah dengan riang bersama teman-temannya. Tentunya pulang ke rumah, kepelukan kedua orang tua tercinta. Tapi siang itu pemirsa, nyatanya Arya tak kembali ke pelukan orang tuanya. Terlalu sadis, terlalu memilukan dan menyakitkan melihat Arya terkapar di sisi jalan setelah dilukai pelaku yang belakangan diketahui juga para anak remaja di bawah umur. Menurut keterangan saksi, korban Arya Saputra bahkan dipastikan sama sekali tidak menyangka akan dilukai dari belakang dengan senjata tajam oleh para pelaku. Saksi yang melihat kejadian yang menimpa Arya mengatakan para pelaku merupakan anak sekolah yang berbeda sekolah dengan korban. Jenazah Arya Saputra pemirsa yang menjadi korban kekerasan anak remaja dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Cijujung Jembatan Pari, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isak tangis keluarga tak terhindarkan. Lalu orang tua mana yang tak remuk hatinya melihat anak kesayangannya meregang nyawa tanpa aba-aba. Pemakaman Arya dihadiri tidak hanya keluarga, tapi juga kerabat dan teman sekolah. Bahkan banyak warga yang tidak mengenal Arya pun ikut mengantarkan Arya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini menyiratkan bahwa Arya Saputra adalah anak baik-baik yang tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Bahkan tetangga mengenal Arya sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Dan belum lama ini pemirsa, diketahui polisi telah berhasil menangkap 3 pelaku kekerasan dengan senjata tajam yang merenggut nyawa Arya. Namun, polisi menyatakan masih ada pelaku utama yang hingga kini masih buron. Pelaku utama ini adalah redivis penjamretan. Sedangkan motif kekerasan yang menghilangkan nyawa Arya polisi mengungkap adalah dendam siswa antar sekolah yang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Ditambah ada provokasi dari salah satu siswa yang berada di satu sekolah dengan Arya, yang memicu para pelaku melakukan kekerasan secara acak kepada Arya. Itu tadi kasus pertama yang menimpa Arya. Tindakan kekerasan oleh anak remaja kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa pemirsa, kekerasan anak remaja di Indonesia juga terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Siswa tiba-tiba saja dipukuli oleh seorang remaja putus sekolah. Sang pelajar pun mengalami tindak kekerasan hingga pingsan. Kejadian ini terekam oleh kamera pemantau atau CCTV. Polisi langsung menangani kasus penganiayaan itu. Kini pelaku ditangani di unit PPA Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Tindak kekerasan oleh anak remaja kali ini bahkan dipicu oleh hal yang sangat-sangat sepele. Siswa di kota Parepare, Sulawesi Selatan dipukuli oleh seorang remaja hanya karena tidak suka dengan cara jalan korban. Sungguh ironis.
Tindak kekerasan anak remaja dipicu oleh hal yang sama sekali tidak berarti. Ini menandakan ada yang salah dengan pola asuh mental anak-anak remaja ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Desi Rizka, mewakili semua rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.